Hai semuanya, lama kita tidak bersua lagi ya. Maaf saya baru bisa menyapa kalian semua. Semoga kalian tetap sehat selalu dan terima kasih sudah stay tune menunggu update dari channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih ada beberapa negara itu menggratiskan pendidikan dan kesehatan untuk warganya, dan kita melihat bahwa di negara kita sendiri justru pendidikan dan kesehatan juga sangat mahal, dan kita tahu bahwa ternyata faktor utama penyumbang dari kenapa negara-negara maju, khususnya negara Eropa dan juga beberapa negara di Amerika Serikat, menggratiskan warganya karena di sana pajak yang dibebankan oleh rakyatnya itu sangat tinggi. Di sana hampir bisa sampai 70%. Ada beberapa negara maju yang terkenal dengan pendidikannya itu menerapkan pajak yang luar biasa, seperti Finlandia, Denmark, Austria, Jerman, dan beberapa negara yang lain. Jadi di balik kemewahan pendidikannya itu sebenarnya rakyatnya sendiri terbebani akan penghasilan yang lumayan, harus terkuras dan diberikan kepada devisa negara. Misalnya saya mendapatkan keuntungan dari usaha yang saya jalankan atau gaji yang saya terima senilai 10 juta dan 50%-nya harus diambil negara atau diberikan kepada negara. Artinya saya hanya menerima 5 juta dari 10 juta yang harusnya saya terima. Itu sangat kerasa sekali. Tapi di sisi lain kita diberikan fasilitas yang luar biasa, yaitu fasilitas yang amat penting, yaitu di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan. Karena dua hal ini sangat vital. Kesehatan merawat raga kita dan pendidikan merawat pikiran kita, yang mana ini adalah cara atau suatu instrumen yang penting untuk kita dapatkan agar supaya kita bisa selalu siap menghadapi situasi apapun. Dengan kebugaran kesehatan yang kita punya, dengan beberapa fasilitas yang sangat mudah dan angka kehidupan atau angka harapan hidup yang tinggi, kesejahteraan kesehatan yang tinggi, maka kita akan siap terhadap macam-macam keadaan, yaitu ketika kita dalam posisi cuaca yang sangat ekstrim, tubuh kita merasa nggak enak, atau dalam keadaan ketika kita mengalami accident, maka ada negara yang siap untuk menanggung semuanya biaya dan dengan fasilitas yang mumpuni. Dan juga dalam faktor pendidikan kita akan selalu diberikan fasilitas-fasilitas yang cukup agar kita bisa sampai pada akses pendidikan tertinggi. Tetapi itu jadi blunder juga, karena beberapa negara seperti di Finlandia itu banyak mahasiswa-mahasiswa yang abadi. Artinya banyak mahasiswa yang lulusnya itu seenaknya aja karena memang dia tidak dikasih beban untuk membayar UKT, ya kan, kita sebut aja UKT. Maka mereka bisa seenaknya aja dalam menyelesaikan studi. Dan juga banyak anggapan ketika warga negara asing masuk ke dalam negara yang punya pendidikan dan kesehatan gratis, maka dia juga akan mengikuti atau mendapatkan impact dari fasilitas itu, sedangkan dia tidak membayar pajak. Apakah itu akan membuat warga negara asli tempatan itu, warga lokalnya, akan merasa tersaingi atau merasa dirugikan atau bahkan justru merasa didiskriminasi karena ada perlakuan khusus? Ya enggak juga sih, karena sebenarnya mereka juga membutuhkan kita untuk saling belajar, dan juga beberapa negara juga membutuhkan SDM, yaitu sumber daya manusianya. Dan apakah Indonesia itu perlu untuk meningkatkan pajak untuk menggratiskan seluruh fasilitas, utamanya di fasilitas pendidikan dan juga kesehatan? Saya rasa untuk saat ini masih belum, karena ada beberapa kebijakan yang ketika ini akan diterapkan secara berlebih maka akan sangat berdampak juga pada rakyatnya. Karena kita tahu bahwa banyak pekerjaan yang memang sangat-sangat rendah upahnya, dan banyak juga rakyat Indonesia yang masih menganggur. Bahkan di Gen Z itu ada sekitar 10 jutaan Gen Z yang menganggur. Itu angka yang luar biasa besar, dan kita cukup prihatin karena memang banyak lowongan pekerjaan yang ada, tapi kualifikasinya yang sangat sulit untuk dijangkau. Dan kita tahu bahwa 70% banyak lowongan pekerjaan yang tidak dipublish. Artinya kita sering kali mendapatkan pekerjaan itu lewat orang dalam, atau lewat teman dekat, lewat paman, atau lewat keluarga-keluarga kita yang sudah masuk ke sana atau punya kenalan di sana. Yang fenomena ordal atau orang dalam itu masih sangat menjamur, dan mungkin kita sering kali harus spendingkan uang kita untuk bisa masuk ke dalam pekerjaan. Misalnya ada masuk ke dunia proyek, kita membayar dulu 2 juta baru kita masuk ke dalam sana dan baru bisa terikat kontrak. Karena kalau kita nggak membayar itu, biasanya kita apply job itu cuma hanya sekedar dilirik atau dilihat aja, atau mungkin
masuknya itu akan sangat lama gitu. Ya kita tahu kan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang sangat oportunis, mengambil kesempatan di dalam setiap apapun keadaan gitu. Ketika ada bansos dikorupsi, ketika ada program-program pemerintah apa gitu yang sebetulnya itu mengarahnya ke rakyat susah, tapi justru malah kita di disusahkan lagi dengan banyak banyak insentif-insentif yang harus dipangkas. Maka dari itu kita harus terus bebenah. Ibu Sri Mulyani pernah ditanyai, kenapa kok nggak ngikut seperti negara Nordik atau negara yang di bangsa Eropa sana, yaitu menggratiskan kesehatan, menggratiskan pendidikannya. Ya memang bisa, tapi pajaknya itu yang sangat tinggi. Dan kita tahu kan bahwa kita sendiri seringkali melihat banyak orang yang sangat tidak taat dengan pajak, dan meskipun pajak kita memang sedikit dan Indonesia juga termasuk penghasil utamanya dari pajak, yaitu pajak rokok juga utamanya, maka terlihat banyak sekali ada tax amnesty yang diberlakukan oleh negara hanya untuk agar supaya perpajakan itu bisa berlangsung dengan maksimal. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang bisa money laundry atau dengan mekanismenya yang seharusnya dia membayar pajak yang tinggi, maka justru dia membayar dengan harga yang sangat murah atau bahkan gratis dengan caranya. Maka sangat keliru ketika kita menganggap bahwa orang dengan penghasilan 100 juta pajaknya lebih rendah daripada orang yang penghasilannya di atas 50 miliar. Kenapa orang 50 miliar bisa tidak dikenakan pajak? Ya, dia punya cara sendiri. Dengan cara-cara yang memang sulit untuk dilacak, atau cara-cara yang memang sudah banyak orang yang tahu lah, tidak perlu saya sebutkan di sini. Jadi apakah Indonesia akan ikut meniru dengan cara seperti itu? Ya saya rasa bukan hanya karena faktor itu ya, faktor pajak aja ya. Kita bisa berdikari di banyak hal. Meskipun banyak negara-negara yang memang berhasil dari cara dia mengambil pajak dari rakyatnya, karena memang banyak negara yang menggantungkan pemasukan negaranya itu dari rakyatnya sendiri, dari usahanya sendiri, karena memang dia nggak punya SDA, sumber daya alam. Maka dia akan mengambil banyak sumber pendapatan itu dari SDM mereka. Tetapi kita juga mendapatkan imbal hasil yang luar biasa itu. Jadi di sisi lain angka kemakmurannya juga tinggi. Meskipun dia membayar pajak yang tinggi, tapi dia juga mendapatkan imbal hasil yang tinggi, ya sama aja kan. Jadi itu dari saya. See you next time. Bye bye.